Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Saya tadi sudah perintahkan Sekda untuk kirim surat seluruh bupati dan wali kota mengingatkan agar malam tahun baru ini jangan euforia dan jangan hura-hura. Isi saja dengan kegiatan positif, syukur bisa zikir, doa, dan lain sebagainya. Di semester 2 itu sebesar 1.744.208.649 rupiah yang uangnya sudah disetorkan ke kas daerah. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan imbau warga rayakan tahun baru secara sederhana. Kejari Banyuasin pulihkan kerugian negara sebesar 4,2 miliar rupiah. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 30 Desember 2025 bersama saya Dela Wawi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghimbau masyarakat menyambut tahun baru secara sederhana. Selain itu meminta agar tidak ada pesta maupun konvoi dalam perayaan malam pergantian tahun. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta perayaan tahun baru di wilayahnya dilakukan secara sederhana. Bukan itu saja, Gubernur juga meminta pergantian tahun untuk tidak menggelar pesta dan konvoi. Permintaan itu disampaikan Herman Deru melalui surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Sumatera Selatan terkait malam perayaan Tahun Baru 2026. Dalam surat edaran itu, Gubernur meminta 17 kepala daerah di Sumatera Selatan untuk empati terhadap bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terdapat 3 poin yang disampaikan dalam surat edaran nomor 90/1/2025 tentang himbauan kesederhanaan dalam pergantian tahun baru. Pertama, Gubernur meminta menyikapi pergantian tahun baru secara bijak dan sederhana dengan mengedepankan ketenangan, kepedulian sosial, dan empati kemanusiaan. Kemudian poin kedua, Gubernur juga meminta agar tidak ada euforia, pesta terbuka, konvoi, dan kegiatan serupa sehingga dapat mengganggu ketertiban umum di wilayahnya. Dan poin terakhir, menyesuaikan langkah-langkah pengendalian ketertiban dan keamanan di daerah masing-masing agar tetap kondusif selama pergantian tahun baru. Kawan Dewan hampir semua mengingatkan saya, kok kebetulan saya tadi sudah perintahkan Sekda untuk kirim surat seluruh bupati dan wali kota mengingatkan agar malam tahun baru ini jangan euforia dan jangan hura-hura. Isi saja dengan kegiatan positif, syukur bisa zikir, doa, dan lain sebagainya. Dan suratnya saya tanda tangani hari ini. Gubernur menegaskan agar seluruh bupati dan wali kota memperhatikan surat edaran tersebut dan melaksanakan imbauan sebagaimana mestinya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Himbauan Gubernur Sumatera Selatan mengajak masyarakat menyambut pergantian tahun dengan lebih berempati terhadap kondisi masyarakat di Sumatera yang tengah dilanda bencana dengan mengalihkan berbagai bentuk perayaan menjadi aksi solidaritas seperti kegiatan sosial dan penggalangan bantuan bagi korban terdampak, mendapat dukungan positif dari berbagai kalangan. Salah satunya pengamat pendidik Sumatera Selatan Suherman menilai seluruh elemen masyarakat harus menjadikan momen libur Natal dan Tahun Baru sebagai kesempatan untuk memperkuat kepedulian. Ia menyarankan agar alokasi dana musyawarah besar guru atau MBG dan kegiatan lain yang bersifat seremonial dapat dialihkan demi membantu pemulihan korban bencana. Mungkin sepakat karena yang dibutuhkan saat ini adalah Sumatera kena bencana ini. Saya kira itu yang harus dipikirkan. Tentunya para SPG-nya bagaimana berdialog, memastikan saran kepada pemerintah, kepada Pak Presiden terutama sebagai penanggung jawabnya,
dan kepada Pak Menteri sebagai bawahannya, saya kira itu lebih tepat kita kasihkan kepada Sumatera, yaitu di Medan, di Aceh dan di Padang. Saya kira itu sangat berharga kita bantukan untuk sementara. Nanti setelah sekolah baru kita bagikan kembali. Saya kira. Suherman juga menekankan pengalian anggaran untuk membantu kemanusiaan dapat menjadi momentum edukatif bagi masyarakat dan siswa. Menurutnya, empati dan kepedulian jauh lebih penting daripada sekedar euforia tahun baru. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Perkenalkan, saya Serlia dari Palembang. Menurut saya, imbauan pemerintah supaya perayaan Tahun Baru 2026 dirayakan sederhana itu sudah pas. Selain lebih hemat, perayaan sederhana juga bikin suasana lebih aman dan tertib. Apalagi masih banyak orang yang lagi kesulitan. Jadi lebih baik kita ikut merasakan dan saling menghargai. Saya setuju kalau perayaan Tahun Baru nggak cuma soal hiburan saja, tapi juga diisi dengan refleksi dan kepedulian sosial. Pergantian Tahun Baru bisa jadi momen buat evaluasi diri dan berbagi ke orang lain. Setuju banget sih. Menurut saya udah tepat ya. Soalnya kan sekarang kondisi ekonomi lagi belum stabil. Terus ya banyak masyarakat yang lagi berjuang juga. Jadi perayaan sederhana tuh bukan berarti nggak seru sih menurut saya. Lebih ke menyesuaikan keadaan dan nggak berlebihan. Tahun baru tuh bukan cuma buat hiburan dan liburan ya. Tapi juga buat momen introspeksi diri, buat refleksi diri. Kepedulian tuh menurut saya yang paling sederhana harus nggak mulai dari yang besar ya, bisa dari yang paling kecil dulu, kayak berbagi makanan ke tetangga, bantu orang sekitar, atau ya saling mendoakan aja. Saya kakak dari Pak Jom. Menurut saya, imbauan pemerintah agar perayaan Tahun Baru 2026 digelar secara sederhana merupakan langkah yang tepat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, perayaan sederhana juga membantu masyarakat mengurangi pengeluaran yang berlebihan dan juga lebih fokus pada makna pergantian tahun. Saya juga tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan sosial atau donasi bagi korban bencana. Walaupun kontribusinya tidak besar, bantuan kecil yang diberikan secara bersama-sama dapat memberikan dampak yang berarti bagi para korban. Lalu bagaimana tanggapan pengamat kebijakan publik Permana terkait imbauan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru agar masyarakat merayakan Tahun Baru secara sederhana? Selengkapnya bersama reporter kami Hairul Rizky. Harapannya Pak, kalau Pemkot Palembang sendiri mengimbau masyarakat untuk tidak pesta kembang api atau Palembang tahun barunya sederhana saja Pak. Ya, tahun baru ini kan dirayakan oleh semua masyarakat di dunia dan lintas agama. Artinya dirayakan oleh semua orang, oleh semua agama, oleh semua organisasi, oleh semua masyarakat di lapisan dunia, karena ini adalah tahun tanggalan kalender nasional, bukan kalender tahun baru Islam. Kalau tahun baru Islam khusus untuk umat muslim, sedangkan ini adalah nasional, ya artinya bahwa ini dirayakan oleh semua orang. Namun di Indonesia saat ini sedang banyak bencana, utamanya bencana besar di Aceh, khususnya Tamiang, kemudian Sumatera Utara, ya kan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan juga Sumatera Barat. Bengkulu bahkan kemarin juga di Sumatera Selatan gempa 5,9 hektar. Artinya karena ini adalah bulan Desember. Bulan Desember itu di mana puncak curah hujan tinggi. Jadi berhati-hati yang berada di akhir tahun ini. Dengan demikian kepada masyarakat di Sumatera Selatan kiranya lebih merayakan tahun baru dengan secara sederhana, kemudian juga tidak berlebihan, sewajarnya saja. Begitu Rizky.
Ya, sepakat berarti Pak ya, kalau untuk tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita juga mengingat saudara-saudara kita tadi yang terkena bencana ya Pak, berarti Pak ya. Jadi sebenarnya saja lah gitu kan, karena ya pada intinya kita ini adalah mau meninggalkan tahun yang lama dan mencapai selamat tahun yang baru. Doanya apa? Doa yang tidak berhasil di tahun lalu, doa yang jelek, doa yang tidak terkabulkan bisa didoakan di tahun 2026 yang baru ini bisa terkabul semua harapannya. Paling tidak ada 3 doa yang umat manusia sepakat. 3 doa ini yang pertama adalah minta sehat, ya. Kemudian yang kedua minta rezeki. Yang ketiga adalah agar kita tercapai apa yang diharapkan, ya kan? Nah, kira-kira 3 doa ini semuanya sama gitu. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Tapi bagi anak-anak muda, bagi anak-anak yang sedang menginjak remaja, biasanya lebih kepada hura-hura begitu. Jadi ya kalaupun hura-hura masih dalam keadaan batas kewajaran itu aja, ya. Karena hura-hura nanti tiba-tiba kebutuhan motor, kalau terjadi kecelakaan orang tua juga yang susah, akhirnya doanya nggak terkabul, doanya kena musibah. Nah ini dia tidak diharapkan oleh kita semua. Lebih baik kita banyak berzikir, berdoa, kalau merayakan ya di rumah saja dengan keluarga kecil, anak-anak, bagi yang kakek-kakek, ya mengumpulkan anak cucunya. Barangkali itu Rizky. Oke, kalau untuk UMKM Pak seperti apa Pak? Menghadapi tahun baru ini kan momen mereka Pak untuk bisa menjajakan dagangannya, karena memang kan momen libur Natal dan tahun baru ini kan cukup spesial ya, lama Pak ya. Ya, kalau UMKM saya setuju, artinya justru pemerintah harus bisa memberikan fasilitasi bila perlu di Tugu Pahlawan, begitu di sekitar Masjid Agung, di sekitar Jalan Sudirman seperti zaman Harmojoyo dulu, tidak ada salahnya dikasih space untuk jualan makanan, juga jualan pernak-pernik tahun baru, tapi dengan catatan semuanya terkendali dan aman. Itu barangkali. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Permana atas waktunya Pak, sudah berbincang-bincang bersama RRI hari ini Pak. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kejaksaan Negeri Banyuasin berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 4,2 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari pengembalian temuan di Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, dan RSUD yang seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah. Kejaksaan Negeri Banyuasin berhasil memulihkan keuangan negara dengan total mencapai 4,2 miliar rupiah sepanjang tahun 2025. Capaian ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Erni Yusnita, dalam rilis kinerja bidang perdata dan tata usaha negara. Pemulihan keuangan negara dilakukan melalui bantuan hukum oleh bidang Datun Kejaksaan Negeri Banyuasin bersama tim jaksa pengacara negara. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pada semester kedua tahun 2025, Kejaksaan Negeri Banyuasin berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari pengembalian temuan pada Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin, dan seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah. Sementara pada semester pertama, pemulihan keuangan negara tercatat sebesar 2,5 miliar rupiah lebih. Dengan demikian, total keseluruhan pemulihan keuangan negara yang dilakukan sepanjang tahun 2025 mencapai 4,2 miliar rupiah dan telah masuk ke kas daerah. Ada 3 yang terdapat temuan pada saat itu, yaitu di Sekwan itu lebih kurang 700 juta rupiah, kemudian di Dinas Pekerjaan Umum sebesar 700 juta rupiah, dan dari RSUD sebesar 300 juta rupiah. Dan ini semua telah dikembalikan dengan total pemulihan keuangan negara
sebesar di semester 2 itu sebesar 1.744.208.649 rupiah yang uangnya sudah disetorkan ke kas daerah, dan ini adalah penampakan dari uang sebesar 1.744.208.649 rupiah. Semuanya saat ini dalam posisi telah disetorkan kepada kas daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Erni Yusnita, mengapresiasi sinergi dan kerjasama yang terjalin dengan Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Kolaborasi lintas instansi tersebut dinilai efektif dalam menindaklanjuti temuan BPK dan mengamankan keuangan daerah. Rilis kinerja ini turut pula dihadiri Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuasin Alam Sahrianda, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Rizky Aliansa, serta Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuasin Jeffrey Leo Saragi. Para pihak menegaskan komitmen bersama untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuasin Alam Sahrianda menyatakan pihaknya selalu berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim pemulihan keuangan negara dari Kejaksaan Negeri Banyuasin. Ia berharap capaian ini menjadi tonggak awal peningkatan kinerja pengawasan ke depan dengan dukungan kontrol media dan sinergi antar instansi. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Meski harga sejumlah bahan pokok mulai turun, daya beli masyarakat masih belum menunjukkan peningkatan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya konsumsi rumah tangga di tengah stabilitas harga. Sejumlah harga bahan pokok di pasaran masih terpantau stabil, namun daya beli masyarakat saat ini mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok, sehingga warga mulai lebih selektif dalam berbelanja. Penurunan harga cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai merah dan daging ayam. Dari hasil pantauan di Pasar Pahlawan, harga cabai merah kini berada di kisaran Rp34.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam dijual sekitar Rp33.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Salah seorang pengunjung Pasar Pahlawan, Rustini, mengatakan meski beberapa harga mulai turun, namun secara umum bahan pokok masih tergolong mahal. Untuk menyiasatinya, ia mengaku mengurangi jumlah pembelian agar tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Masih mahal galo, Dek. Sayur mahal, apalagi cabai burung. Masih mahal galo. Jadi kami ini belanja cuma beli dikit-dikit baik, nyesuai ke duit belanja. Nah, untuk harapannya, ke depannya semoga barang-barang ini lebih murah lagi, Dek. Yo, itu deh harapannya. Selain itu, sejumlah bahan pokok lainnya juga masih terpantau stabil, di antaranya telur ayam yang dijual Rp29.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram, bawang merah Rp55.000 per kilogram, serta bawang putih yang mencapai Rp32.000 per kilogram. Kondisi ini diharapkan pemerintah dapat terus melakukan pengawasan dan intervensi pasar agar bahan pokok bisa lebih murah serta kestabilan harga dapat terjaga sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Erlin Fartesa melaporkan. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Menjelang pergantian tahun, harga emas di Palembang terpantau stabil di tengah fluktuasi kebutuhan masyarakat. Harga emas di Palembang terpantau stabil menjelang hingga sesudah perayaan Natal dan Tahun Baru. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah toko emas, salah satunya di kawasan Pasar Cinde, Palembang. Di beberapa toko emas, harga emas per 6,7 gram atau per suku berada di kisaran 13.800 hingga 14 juta rupiah. Stabilitas harga ini terjadi meski momentum akhir tahun biasanya diiringi dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun stabilnya harga emas belum diiringi dengan peningkatan jumlah pembeli. Aktivitas jual beli emas masih berjalan normal karena masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan liburan serta pengeluaran akhir tahun. Pemilik toko emas Melati Palembang Andres mengatakan, penjualan emas pada periode Natal dan Tahun Baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menurutnya, momen tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap transaksi emas. Natal. Kalau untuk harga emas itu masih stabil kalau sekarang. Ya, kalau untuk persukunya itu masih 13,8, 14 juta. Gitu. Berarti tidak ada penurunan atau kenaikan harga gitu, Pak? Belum stabil ada. Ya. Mungkin nanti setelah Tahun Baru. Ya. Setelah Tahun Baru. Ya. Berarti pembeli emas di sini tuh lebih ramai sebelum Natal atau
atau setelah Natal? Kalau untuk sekarang ya, itu kan masih musim liburan anak sekolah. Iya. Ya, jadi untuk daya beli pun mungkin agak kurang. Ditambahkan Andreas, pada awal tahun ajaran baru, sebagian masyarakat membeli atau menjual emas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya masuk sekolah, perlengkapan, dan administrasi lainnya. Menurut Andres, saat ini emas masih tetap diminati sebagai investasi. Emas 24 karat dan logam mulia masih menjadi pilihan masyarakat karena dinilai aman untuk menyimpan jangka panjang, sementara pergerakan harga setelah tahun baru masih tergantung pada kondisi pasar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kementerian Agama Sumatera Selatan menyiapkan 2.358 kuota jemaah haji cadangan untuk musim haji tahun depan, dan kuota ini disiapkan guna mengantisipasi adanya jemaah reguler yang batal berangkat. Hingga batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahap pertama, hanya sekitar 70% calon jemaah haji asal Sumatera Selatan yang berhasil menyelesaikan pembayaran. Meskipun demikian, Kementerian Agama atau Kemenak Sumatera Selatan tidak tinggal diam untuk memastikan kuota haji tahun 2026 tetap terpenuhi. Pihaknya menyiapkan ribuan calon jemaah cadangan. Pelunasan tahap pertama yang dibuka sejak tanggal 24 November tahun 2025 dan ditutup pada tanggal 23 Desember tahun 2025 ini mencatatkan angka sekitar 70,46% atau 4.115 calon jemaah haji yang telah membayar BP. Padahal kuota yang tersedia untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 mencapai 5.840 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan, M. Arkan Nurwahidin, mengatakan untuk mengantisipasi kekosongan kota, pihaknya telah menyiapkan 2.358 calon jemaah haji cadangan. Pihaknya meminta agar calon jemaah cadangan tersebut segera menyelesaikan administrasi seperti pengurusan paspor dan istitahah kesehatan serta bersiap untuk mengikuti pelunasan tahap kedua. Ya, kita harap jemaah agar memanfaatkan waktu yang singkat itu, ya, jangan berlama-lama atau menunda. Takutkan di akhir waktu terjadi lagi seperti akhir-akhir kemarin tanggal 23, sistem yang ada itu down. Mudah-mudahan ya jelas kita berharap ya 100% itu dengan cadangan segitu banyak ya akan terpenuhi. Ditambahkan Arkan, untuk keberangkatan haji tetap akan mengacu pada kuota dan nomor urut yang sudah ditetapkan. Pelunasan tahap kedua BP rencananya akan dibuka pada tanggal 2 hingga 9 Januari tahun 2026. Dalam periode tersebut, calon jemaah haji yang belum melakukan pelunasan diminta untuk segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan keuangan. Kementerian Agama Sumatera Selatan mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen agar tidak ada calon jemaah yang terlewat dan dapat berangkat sesuai jadwal. Arkan juga menyampaikan bahwa rendahnya tingkat pelunasan pada tahap pertama dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adanya gangguan pada sistem informasi dan jaringan Siskothat yang digunakan untuk registrasi haji, serta alasan ekonomi yang membuat sebagian calon jemaah memutuskan untuk menunda keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Meski demikian, Arkan optimis pelunasan tahap kedua dapat meningkatkan jumlah pembayaran sehingga kuota haji tahun 2026 dapat terpenuhi dengan baik. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan imbau warga rayakan tahun baru secara sederhana. Kejari Banyuasin pulihkan kerugian negara sebesar 4,2 miliar rupiah.
Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delawawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Perakiraan cuaca sepanjang